Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Padi Pawiro atau Pawiro di kandang Pawiro Food Farm. Setelah kita melakukan ternak-ternak ini berbagai macam uji coba, terus kemudian ikhtiar dan macam-macam, tentunya kita juga tidak akan terlepas dari berbagai macam kendala dan masalah. Terutama kita yang dulu pernah beli indukan atau calon indukan, jantan dan betina, kita jodohkan bareng-bareng di kandang, ternyata juga belum bisa jodoh. Ini juga masalah. Kemudian setelah jodoh, terus sudah akur, sudah bekur-bekuran di kandang, ternyata juga belum bisa produksi. Ini juga akhirnya masalah. Kemudian setelah bisa produksi, sudah bisa nelor, sudah bisa istilahnya menghasilkan telur, ternyata telurnya nggak bisa netas, nggak dibuahi. Ini juga masalah lagi. Setelah telurnya tadi, misalkan nanti ada yang sudah produksi, udah nelor, sudah netes, terus ternyata juga belum bisa tumbuh besar atau piyiknya belum bisa dewasa. Ini juga masalah. Bisa juga mati di jalan atau embrio kurang sehat atau memang terkena penyakit atau terkena musibah, cokot tikus dan lain-lain juga bisa. Pokoknya banyak masalah. Terus setelah piyiknya besar, piyiknya tumbuh dewasa, saatnya lah kita untuk biasanya teman-teman dijual, terus buat kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya. Ini kadang juga timbul masalah di sini karena belum tentu yang sudah muncul sudah bisa dijual sebetulnya dari teman, nggak ada pembelinya. Ternyata Tuhan belum mendatangkan calon pembeli. Walaupun kadang kita udah iklan ngalor ngidul, sudah ikhtiar, tekan ngendi-ngendi sudah ditawarkan di sosmed, di offline, di temen, di japri macam-macam. Ternyata ini juga belum laku-laku. Padahal uang yang kita nantikan untuk kebutuhan sehari-hari ini diharapkan segera mengalir. Selek susune anak-anak entek, selek bayar sekolah, selek istri ngomel-ngomel, mau ngurusi manuk terus kapan batine Pak? Kadang seperti itu. Di sini juga akhirnya timbul masalah lagi. Akhirnya di sini kita banyak belajar tentang keimanan, ketauhidan, ketawakalan, tentang ikhtiar dan macam-macam segalanya dari sepetak kandang ini. Akhirnya kita juga akan meningkatkan ketawakalan kita setelah usaha ngalor ngidul tadi. Udah kita lakukan, kita akhirnya mempasrahkan diri bahwa usaha-usaha telah kita laksanakan, sudah kita lakukan, tinggal ini peran Tuhan lah yang nanti akan menyelesaikan ini semua. Tadi ikhtiar kita untuk beli calon indukan mahal-mahal, Tuhan telah membimbing kita, memberi jalan, menunjukkan ini loh ternak ini prospek, dengan ilham, dengan gambaran-gambaran dari usaha-usaha teman yang sudah sukses duluan, kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Di situ ada peran Tuhan untuk menggerakkan hati kita juga. Akhirnya juga yang berjodoh tadi, yang sudah berpasangan tadi, peran Tuhan juga yang menggerakkan hati manuknya tadi untuk saling mencintai. Jangan dikira cuman jodoh sekarepe dhewe, domeh lanang wedok terus jodoh ngono ya enggak. Di situ ternyata ada peran Tuhan untuk menggerakkan hatinya manuk untuk saling mencintai, untuk saling produk. Sampailah pada ending, yaitu hasil produksi, hasil ternakan siap dijual.
Ternyata tadi kita bahas belum laku-laku juga, ikhtiar sudah ngalor ngidul juga, tapi tidak ada pembeli. Ternyata kondisi baru sepi. Di sini ketawakalan kita akhirnya harus ditingkatkan. Setelah ikhtiar-ikhtiar yang lain, setelah macam-macam usaha kita lakukan, kembali ke tawakal kita bahwa Tuhan jugalah yang akhirnya menggerakkan hati calon pembeli, menggerakkan hati orang lain untuk bertransaksi dengan kita. Walaupun memang kita ketahui di bisnis budidaya seperti ini kita tidak sendiri. Banyak teman-teman yang bisnis seperti ini. Banyak pedagang yang melakukan promosi, melakukan iklan dan lain-lainnya. Tapi tetap Tuhan membagi rezekinya pada kita dengan mengirimkannya calon pembeli ke kita dan akhirnya bisa transaksi dengan kita. Begitu cerita kita di kandang ini, kita belajar tentang keimanan, ketakwaan, ikhtiaran kita, kemudian kita tawakal. Di sini ada kita bisa belajar tentang tauhid dan pasrah diri, tentang hidup dan matinya sesuatu. Di sini banyak banget belajar tentang keimanan dan ketakwaan. Bisa juga kita ilhami bahwa burung-burung di sana, burung-burung yang lagi pada berbunyi itu juga tidak sekedar berbunyi begitu saja, tapi kita juga sadari bahwa mereka sedang berzikir, sedang zikrullah, mengagungkan asma Allah. Wes kayak Ustadz toh. Ini sekedar sharing-sharing saja ya teman-teman. Saya bukan Ustadz, saya bukan kiai. Ini saya ilhami dari kasus-kasus dari kandang saya. Semoga kita bisa sama-sama selalu ikhtiar, selalu semangat dalam bisnis maupun berbreeding budidaya satwa maupun breeding sesuatu, ternak sesuatu. Kita bisa mengambil ibroh dan bingung pengalaman yang berharga di situ, dan kita kembalikan lagi usaha awal kita seperti ini tidak lain hanyalah untuk selalu beribadah kepada Allah. Begitu, semangat dan salam lestari.